Izin saya mulai Pak Sugio, bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Pak. Oke, baiklah. Eh, dalam keadaan sehat sekarang? Sehat, Pak. Sehat. Oke, baiklah. Bapak Sugio, adapun termin yang akan kita maksimalkan, yang pertama Bapak mengenalkan identitas. Kemudian Bapak hanya cukup dengan nama, asal, dan tempat tugas, ya Pak ya. Kemudian Siap, Pak. berikutnya Pak yang kasih Bapak simulasi eh, mengajar selama 10 menit saja, tidak usah banyak-banyak, cukup yang Iya, Pak. penting-penting saja, yang penting ada pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian berikutnya baru saya adakan sesi wawancara terkait penguasaan Bapak tentang MA, P5 dan P3. Nah, oleh Iya, karena itu masuk ke termin pertama, silakan Bapak Sugio, Mas, pengenalan identitas dulu. iya, Pak. Mhm, Eh, Nama saya Sugio dari SMK 3 Meretewe, asal mhm. Kalimantan Tengah. NIM 2301171002 Oke. Tempat tugasnya di mana? di SMK 3, Pak. SMK Oh, 3 Meretewe. SMK oke. 3 Meretewe. Oke. Nah, Pak Sugio, silakan saya berikan waktu kesempatan 10 menit untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mau di-share PowerPoint? Sudah, Pak. Sudah siap. Oke, silakan. Om Swastiastu, Tabe selamat, lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi anak-anak, apakah sehat semua? Eh, Baiklah, Bapak periksa kerapian kelas dulu. Baiklah, Bapak lihat kelihatannya kelasnya sudah rapi semua. Jadi silahkan anak-anak duduk pada posisi meja masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta tolong kepada anak-anak tutor kelasnya untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, akan no. Om Mawigi Namastu, Namo Sedam, Yohyo Ranying Hatala Langit, Pentambing Kementaran Bulan, Raja Tuntung Mentanan Dao, Palu Sahur Bergentung Langit, Parapar Bertu yang Habun, Pong Ambun ketika tu ikai tingang isu menghendak menampara nantu ajar ling nalatai, nampur kerende melempang tengah akan iki kepintar kahrati penyelembang tekan narang ate perintah serawai paharus jalan pajak hukum pong alam tutan kasa ikai berlaku Om Santi 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 Om Sahe. Eh, Baiklah anak-anak, eh, pada hari ini materi kita yaitu tentang catur warna. Nah, catur warna ini, apakah anak-anak tahu gambaran apa itu catur warna? Ada pernah dengar apa itu catur warna? Nah, baiklah, pintar semua anak-anak ya, sudah mengerti gambaran apa itu catur warna, tentang catur warna itu apa, gambarannya seperti apa dalam kehidupan ini. Jadi catur warna itu adalah 4 macam profesi atau pilihan hidup kita. Ya, jadi itu catur warna. Itu yang dinamakan catur warna. Jadi terima kasih dan anak-anak sudah memberikan gambaran tentang apa itu catur warna. Ya, baiklah untuk selanjutnya Bapak jelaskan, Bapak sebutkan dulu pengertian catur warna, pengertian dari bagian-bagian catur warna, sumber-sumber ajaran catur warna, mengklasifikasikan bagian-bagian catur warna. Jadi di sini pengertian dari catur warna adalah 4 ya, 4 dari kata catur itu 4 adalah 4 macam atau 4 profesi pilihan hidup kita. Itu yang disebut dengan catur warna. Nah, ini seperti yang tertera. Jadi silakan nonton melihat ke depan ya. Ini ya di layar depan. Nah, jadi ini kata catur karena berasal dari akar kata besar Sanskerta yang berarti catur dan warna. Kata catur 4, warna, misalnya kata akar kata beri yang berarti pilihan. Jadi dengan demikian catur warna berarti 4 pilihan setiap orang terhadap profesi yang cocok
untuk dirinya masing-masing. Nah, ini bagian-bagian catur warna. Nah, sebelum Bapak menyebutkan, ada yang tahu eh, apa itu salah satu bagian dari catur warna? Terima kasih dan bisa menyebutkan salah satu. Ya, benar itu Brahmana. Nah, ada lagi anak-anak yang bisa membantu Bapak menyebutkan yang bagian kedua. Nah, bagian kedua ini ya terima kasih anak-anak Penti bisa menyebutkan. Ya, betul itu kesatria. Jadi kesatria. Ya. Terus apalagi anak-anak yang bisa disebutkan lagi yang bagian ketiga, ya benar anak-anak Waisa ya, Waisa. Bagian ketiga. Ya, benar. Ada yang menyebutkan sudah sebelum Bapak tanyakan sudah ada yang menyebutkan sudah. Ya, betul ya. Jadi itu ya, itu 4 macam daripada bagian-bagian catur warna yang disebut dengan Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Nah, itu ya. Seperti anak-anak ketahui, zaman Brahmana ini adalah zaman yang penuh kebajikan. Yang paling utama adalah orang-orang yang melakukan tapa berarti berata, yang melakukan semadi, dan pada zaman ini juga Brahmana yang memimpin suatu upacara ritual seperti di tempat kita ini. Anak-anak bisa menyebutkan, ada yang bisa membuat contoh tokoh Brahmana. Tokoh Brahmana ini adalah orang-orang suci yang bisa memimpin suatu upacara atau ritual. Ada yang bisa menyebutkan, ya terima kasih betul. Kalau di tempat kita ini disebut dengan basir atau pisur. Itu adalah tokoh-tokoh yang bisa memimpin suatu upacara. Kalau di tempat kita Kalimantan ini anak-anak tuh. Kalau Hindu secara umumnya bisa sebutkan, bisa. Ya betul ya. Itu termasuk Pinandita, Pemangku, itu banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi itu ya tokoh-tokoh Brahmana ini memimpin suatu ritual. Anak-anak bisa menyebutkan contoh daripada kesatria. Nah, nah kesatria, contoh dari kesatria. Ya, terima kasih bisa menyebutkan. Betul. Jadi kesatria ini adalah orang yang memiliki kemampuan, ya, ya, memiliki kemampuan dalam memimpin atau memiliki kesaktian pada zaman itu ya. Kalau zaman sekarang memiliki kemampuan berpikir kepintaran. Jadi itu ya saya benci ya. Jadi salah satu contohnya anak-anak ya, eh, kalau zaman sekarang seperti Panglima TNI atau TNI, anggota TNI, Polri, itu ya termasuk juga yang termasuk golongan kesatria, termasuk presiden kita. Benar anak-anak ya, benar ya, ada yang menyebutkan sudah ya. Ya, benar. Sudah ada bisa. Berarti anak sudah sangat memahami apa itu kesatria ya. Terima kasih ya. Pak Sugio, Nah, waktunya lagi 2 menit lagi. Al-Waisa. Waisa ini adalah eh, Waisa ini adalah kaum pedagang ya. Kaum pedagang yang salah satu contohnya bisa berjualan di pasar ataupun eh, orang yang melakukan suatu bisnis ya, bisnis dan sebagainya ya. Sudra. Jadi sudra ini adalah pelayan, orang yang melayani. Salah satu contohnya anak-anak kaum buruh yang di pelabuhan itu juga adalah termasuk golongan sudra ini ya, anak-anak ya sudra ini ya. Sudra dengan Wesa ini sangat berkaitan betul ya, anak-anak sangat dekat ya. Nah, jadi sumber ajarannya anak-anak yang anak-anak ketahui ya, seperti yang di layar ini itu ya, anak-anak ya, Beda, Mengenal Dharma, Budaya Kita, dan Sara Samudjaya ya. Itu anak-anak ya. Ya, nah, untuk anak-anak Bapak bentuk tugas setelah Bapak jelaskan menjadi 3 kelompok. Bapak bentuk tugas anak-anak ya. Jadi ini anak-anak silakan mengamati gambar-gambar di depan ini, ditelah, dipahami, dianalisis, menanggapi. Jadi silakan setelah masih disajikan ke depan ya pada akhir sesi.
Jadi silakan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih anak-anak ya, sangat bagus ini sudah ya. Jadi bisa uh, mendengar atau memahami dari gemar-gemar di atas ini ya. Kan, ya, jadi di sini Bapak memberi kesimpulan ya, ya Bapak menyampaikan kesimpulan bahwa catur warna itu berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan kita yang dirasakan atas bakat, guna, dan keterampilan atau transformasi seseorang serta kualitas kerja yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi itu ya. Jadi eh, anak-anak bisa menyimpulkan daripada yang Bapak sampaikan tadi ya. Terima kasih ya, anak-anak bisa menyimpulkan ya apa karena anak-anak senang dengan cara Bapak mengajar ke depannya menggunakan PPT atau slide seperti ini dengan cara Bapak mengajar. Ya, terima kasih anak-anak. Kalau begitu masih senang ya. Ya, selanjutnya ke depan eh, Bapak menyiapkan pembelajaran untuk lebih dalam lagi mempelajari tentang catur warna ini ya. Nah, setelah ini Bapak memberikan tugas yang akan anak-anak kumpul lagi di minggu depan ya, di pertemuan keduanya. Ya, itu ya anak-anak ya. Eh, Demikian materi pembelajaran ya pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Bapak haturkan Prama Santi ya. Om Santi 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 Om Sahe. Sugi sudah, Sudah Pak. kalau saya, Pak Sugi. Ya. Iya Pak. Oke, sudah. Oke, Ya. good. Bagus sekali cara mengantarkan pembelajarannya, memang kelihatan ya, yang sudah berpengalaman di Iya. lapangan. eh Ya, Pak Sugi, selanjutnya saya ajak Pak Sugi untuk masuk ke si wawancara. Boleh dipersiapkan MA-nya dulu, Pak Sugi, MA-nya. Good. Saya ingin menanyakan beberapa tentang MA, tepatnya pada komponen perangkat modul. Jadi komponen perangkat modul ajar dari Pak Sugi. Pertama identitas, kemudian berikutnya apa? Oh ya, ya. Nama nama penyusun Sugio, Hmm. unit kerja SMK 3 Maratewe, Hmm. tahun penyusunan 2003 2023 2024, jenjang sekolah SMK kelas 10, alokasi waktu 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan, kompetensi awal, sebelum memahami konsep catur warna, peserta didik harus memahami pengertian catur warna serta bagian catur warna. Nah, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki karakter Cukup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha jelaskan Esa dan subkomponennya saja, Pak. Cukup dijelaskan subkomponennya saja. komponen. Tujuan, Oh terus iya ada Pak, lagi apa ya. saja? Apa saja lagi ada? Tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman Terus, bermakna, mhm, pertanyaan pemantik, eh, oke, bagiannya itu ya, ya terus, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, mhm, glosarium, daftar oke. pustaka. Ada LKPD ada? Oke. Saya izin lanjut, Pak ya. Ya. Ya, uh, ya. apakah komponen pembelajaran Bapak tadi di modul ajar sudah menerapkan eh, komponen pembelajaran abad 21, Pak? Bisa? Oke, langsung pengaplikasian, Pak. Berpikir kritis, apakah Bapak sudah menerapkan? Saya lihat sudah tadi Bapak di Sudah, PPT-nya. sudah Pak. Berpikir kritis seperti apa diaplikasikan dalam pembelajaran? Eh,
anak-anak di apa itu disuruh menelah suatu gambar Ya atau betul. menganalisis, ya, sehingga bisa bisa menggambarkan apa itu yang gambar di depan, intinya gitu Pak. Oke, siap. Kemudian creativity. Kreatif, Bapak sudah menerapkan kekreativitan? Kreatif, kreatif. Jadi di situ kalau kita jadi anak-anak dibawa kerja secara berkelompok, ya, Mhm. ya, eh, secara dibawa kerja berkelompok, ya, ya, Membuat apa? karena di situ ya cara berkelompok untuk berpikir sehingga bisa menciptakan solusi, Pak. Setelah mereka bekerja kelompok, menciptakan solusi atau mendesain sesuatu eh, yang sifatnya inovatif, Pak, di situ. Oke. Seperti apa contohnya, Pak? Membuat Eh, apa kira-kira? misalnya untuk menemukan jenis, misalnya kalau di bidang perkebunan, Pak, itu bagaimana menciptakan sesuatu yang baru lah, Pak, gitu, yang menarik, ya, Oke. ya. Oke. Ya, oke, saya paham. Kemudian kolaborasi. Seperti apa, Pak? Collaboration yang nampak di sana? Kalau kolaborasi dengannya bekerja Kelompok. kelompok, di situ dibentuk kelompok-kelompok, jadi secara otomatis anak-anak perpaduan pemikiran, misalnya 4 orang, ya, empat Mhm. orang itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Misalnya salah Oke. satu contohnya si A atau dengan si B, atau yang dari misalnya IQ yang satu ini kurang mampu, Mhm. anunya dengan yang kurang mampu, jadi dia bisa saling ada perpaduan lah Pak. Jadi bisa untuk mencapai satu pembelajaran Pak. Ya, Oke, ya. berikutnya yang terakhir dari kemampuan 4C-nya komunikasi. Bagaimana cara membentuk Bapak contoh dalam pembelajaran Bapak dalam komunikasi? Untuk membentuk komunikasi ya Pak ya. Apakah siswa diinstruksikan untuk presentasi? Untuk iya Pak. Ya, ya. Jadi anak-anak di situ kita latih supaya berkomunikasi yang baik, ya, berkomunikasi yang baik. Anak-anak secara berkelompok. eh, Setelah mereka berkelompok, anak-anak persentase, ya, yang secara bergiliran, ya, dari waktu ke waktu sehingga eh, anak-anak bisa mempresentasikan apalah masing-masing dari ide-idenya tuh Pak, gitu Pak. Oke, Ide-ide good. gambaran dari masing-masing siswa anak-anak Oke. itu. Jadi Ya, saya punya sudah karena tangkap. ya Ya, Pak Sugi, saya sudah tangkap. Kemudian saya ingin tahu sedikit tentang apakah modul ajar Bapak memuat teori dalam penyusunannya? teori kognitif Pak. Kenapa teori kognitif, Pak? Di sini karena menekankan kemampuan siswa dalam berpikir Pak, pengetahuannya dalam situ Pak. Oke, Pembelajaran seperti eh, pemecahan-pemecahan masalah ya Pak, pemecahan-pemecahan. ya, Oke, atau pemahaman, ya, pemahaman atau berdasarkan apa ingatan lah gitu Pak. oke, ingatan. Terus bagaimana cara mengevaluasi Bapak? Terlihat di mana teori Di kognitif situ kognitif itu dibentuk? teori kognitif ini Pak dengan cara kita pemberian tugas Pak, tugas, Oke, ya, tes ya, tugas atau yang disebut dengan sekarang itu apa asesemen Pak, asesmen asesemen, diagnostik, asesmen ya, diagnostik. Oke, ya, oke, good. Ya, berarti sudah dikuasai. Kemudian, apakah konten pembelajaran Bapak, Bapak tahu TP-ATP? ya Pak, tahu Pak, tujuan ATP, pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran oke, boleh dijelaskan bagaimana mengembangkan TP tujuan pembelajaran? dengan mengembangkan TP. Cara mengembangkan TP bagaimana? Mengembangkan TP ya Pak ya, 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 mengembangkan bagaimana? TP Pak ya. Jadi di situ kita Pak kita identifikasi masalah dulu Pak,
ya, identifikasi masalah atau tujuan pembelajaran Pak di situ. Itu kita tentukan dulu analisis kebutuhannya apa, apa itu standar apa namanya Pak, standar apa itu muatan apa standar pendidikan lah Pak gitu Pak, ya Oke. standar Eh, pendidikan. ya, apakah dalam pembelajaran Bapak menggunakan TIPEK, teknologi pedagogik konten knowledge? Apa Bapak melakukan dengan teknologi pembelajaran Bapak? Iya Pak, ya, Contohnya berbasis ya, PowerPoint tadi ya. ya Pak, dengan ini Oke. ini yang cara kita menyampaikan tadi Pak. Oke, good. Apakah Bapak sudah memuat project dalam pembelajaran? Iya Pak, saya tadi menggunakan model PBL PBL Pak, mobil. PBL, oke, good. Kemudian Hmm. terakhir Bapak untuk aspek ini MA, asesmen. Asesmen apa yang Bapak gunakan di pembelajaran Bapak? Dalam bentuk eh, kalau di situ kalau yang sering kita lakukan dalam bentuk Tes. kadang yang kalau kenyataan kadang lisan atau esai Pak, ya Oh, kita esai. atau pilihan Baik. ganda kita Yang adakan di Ganda situ. pernah. Oke, Ya, apakah asesmen Bapak sudah memuat HOTS? sudah Pak, sudah, Boleh sudah. berikan satu contoh saja cara membuat pertanyaan dengan HOTS. Eh, dengan memahami, ya, ya, salah satu contohnya dengan memahami gambar di atas anak-anak untuk eh, apa ya menganalisis Eh, Misalnya Bapak tadi materinya apa? Tadi materinya catur kan warna, catur warna. ya, Bapak misalnya ya, menayangkan satu gambar. gambar, ya. Kemudian Jadi anak-anak berikan contoh. menganalisis. Oh, lanjut, lanjut, Pak, lanjut, Pak, lanjut, Pak. Apa yang Jadi dicari? Apa anak-anak, yang dianalisis ya, ya, dari pada gambar itu? gambar di atas anak-anak Aha. eh, silakan menganalisis gambar-gambar di atas eh, Tentukan apanya? sesuai sesuai dengan Ya, silakan Pak Sugi. Misalnya sesuai dengan menganalisis pada, ya, apanya yang dianalisis, jenis gambarnya gambarnya. gambarnya, ya, ya, makna Eh, gambarnya itu apakah, oh, ya itu, maknanya. Silakan ya, cari maknanya, makna gitu ya mungkin ya. Coba, ya, coba, coba. cari silakan eh, eh, silakan anak-anak menganalisis gambar dan makna gambar tersebut gitu Pak, ya. Oke, gambarnya gambar apa kira-kira? Itu misalnya gambar orang berdagang yang menyangkut dengan materi tadi, Waisa, misalnya orang berdagang Oh, di pasar. oh, iya, iya. Berarti Ya, coba analisis, kemudian tentukan termasuk catur warna yang seperti apa gitu mungkin ya. ya, ya, Boleh diulang, ya, Pak? Pak. Boleh diulang, Pak? Ini. Jadi begini, silakan anak-anak menganalisis gambar di atas, kemudian cari makna gambar tersebut. Nah, itu Makna benar. dari makna dari gambar tersebut. Gambar tersebut. Oke, tidak apa-apa. Udah benar itu. Kemudian selanjutnya kita buka P5. Apa judul P5, Bapak? 5, Apa judulnya? judulnya temanya kearifan lokal, Pak, kearifan lokal, Apa topik yang kesenian apa adat, aktivitas? Apa aktivitasnya? tari giring, tari giring-giring, Pak. Apa Pro- aktivitasnya, Pak? Proyek profilnya ayo menari giring-giring, Pak. Oke. Bagaimana Bapak melakukan aktivitas pembelajarannya? Pertama, anak diajarkan apa? Berikutnya, anak diajarkan apa? Seterusnya, anak diajarkan apa? Ya.
siswa Ah, diarahkan untuk melakukan pengenalan terhadap tari giring-giring, Pak. oke, itu maksud saya. Lanjut. Ya, ini eh, guru kita menyampaikan prakteknya dalam kegiatan tari giring-giring. Guru Lanjut. menyampaikan pengenalan alat dan bahan dalam kegiatan tari giring-giring, Pak. Oke, Jadi lanjut. itu melakukan literasi tentang tari giring-giring yang bisa Hmm, menjadi alternatif, Pak. Oke, Menyampaikan permasalahan perkembangan tari giring-giring. oke, Jadi saya sudah ada tangkap. ada lima, Pak. Ada Oke, lima saya urai sudah anu tangkap ya, aktivitas. Kemudian ya asesmennya. aktivitas. Seperti apa Bapak menilai, mengevaluasi P5-nya? Kita ke PTK Pak Sugi. Ya, Pak. Oke, untuk PTK sendiri Pak Sugi, Ya, Pak. kira-kira Pak Sugi eh, apa yang diangkat di PTK Pak Sugi? Yang diangkat di PTK ini adalah Hmm, peningkatan hasil belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti menggunakan eh, model problem best. based learning pada siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Meretewe tahun ajaran 2022-2023. Ya, kenapa Bapak memakai itu? Eh, saya akan memakai ini karena nilai berkenaan dengan keadaan di lapangan, Pak. Oke, Ya, ada keadaan di permasalahan di lapangan. lapangan? Ada permasalahan? Permasalahannya Latar latar belakang. belakang ya dari latar belakang di atas ya. Jadi permasalahannya bagaimanakah implementasi terbaik model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar Oke, siswa agama Hindu kelas 10 oke. di SMK Negeri Ya, 3 Meretewe. dicukupkan Pak. Eh, Bapak kira-kira mengetahui enggak eh, struktur dari PTK itu apa saja? Bagian-bagiannya, Pak. Ya, bagian-bagian PTK apa Rangkaian saja? Heeh. latar belakang, Terus, rumusan masalah, terus, tujuan penelitian, eh, kegunaan penelitian, mhm. eh, telah pustaka. Oke, di bab 2. Telah pustaka, landasan teorinya Mhm. Pak, ya, Oke, teori, landasan teori, hipotesis tindakan Pak, hipotesis tindakan, oke, metode penelitian yang digunakan, metode penelitian, daftar pustaka Pak. oke. Ya, Pak Sugi, sementara itu dulu yang bisa saya plottingkan hari ini. Terima kasih banyak. Singkat ya, cuman Bapak Sugi saya pesankan Ya, biar nanti dipelajari lagi PTK-nya. Kemudian ya siap P5-nya Pak, bisa diterapkan lagi. Semoga ya Pak, P5 Bapak bisa menjadi salah satu ini ya pembelajaran buat regenerasi kita anak-anak untuk kiranya bisa melestarikan budaya kita. Dan ya semoga Pak, nanti Pak Sugi bisa menjadi guru tauladan untuk anak-anak kita ke depan terutama dalam sebentar ya kegiatan Pak. pembelajaran agama Hindu kita. Nah, sekian mungkin dari Tiang Pak Sugi. Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak atas bimbingannya, ya itu ya, karena kita dari pedalaman nih sulit betul sinyal Pak, ya Oh, itu Pak. siap. Terima kasih Pak Sugi. Tiang untuk berkomentar Om Santi Om. Santi, Santi, Santai, Santi santai. Om.